Sebelumnya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, selaku umat yang beragama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini atau pada kesempatan siang hari ini saya dapat mempresentasikan materi saya. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dimana karena beliau telah memperjuangkan agama Islam serta mengeluarkan agama Islam dari zaman jahiliyah, di mana zaman yang penuh kegelapan, menuju zaman yang terang benderang pada saat ini, sehingga kita dapat menikmati dan merasakan betapa indahnya Islam itu sendiri. Sebelum saya melanjutkan materi saya akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Ernawati Samad. Saya dari Prodi PGMI semester 4. Saya di sini akan membawakan sebuah materi yang berjudul Hukum Newton 1, 2, dan 3. Namun sebelum kita memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa, agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan dapat diserap oleh pikiran kita dengan baik dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafil usri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Nah, baiklah, karena kita telah membaca doa, maka kita beranjak pada materi yang akan saya sampaikan. Saya di sini telah merangkum materi saya. Saya hanya menulis beberapa yang menurut saya penting, dan di sini saya membawakan materi yang berjudul Hukum Newton 1, 2, dan 3. Ya, hukum Newton itu merupakan hukum yang ada di dalam dunia fisika. Hukum ini dikemukakan atau dipopulerkan oleh seorang ahli fisikawan yang berasal dari Italia. Beliau bernama Sir Isaac Newton. Beliau lahir pada tahun 1643 dan meninggal pada tahun 1722. Karena dedikasinya yang begitu banyak di dalam dunia pendidikan dan juga dunia penelitian, sehingga hukum ini dinamakan dengan hukum Newton, di mana hukum ini mengambil nama daripada ilmuwan tersebut, yaitu Newton. Namun di dalam hukum Newton ini terdiri dari 3 hukum Newton, di mana hukum Newton ini memiliki pengertian dan juga pengertian yang berbeda-beda, yaitu pertama Newton 1, Newton kedua, dan juga Newton ketiga. Saya akan menjelaskan dan juga akan memberikan sedikit contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1 yaitu suatu benda akan tetap diam dan tidak akan bergerak sampai ada gaya yang membuat benda tersebut bergerak, dan benda tersebut akan tetap bergerak dan akan diam jika ada benda yang mempengaruhi benda tersebut untuk diam.
Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti kita meletakkan sebuah spidol di atas meja, spidol itu akan tetap diam dan tak akan bergerak jika tidak ada gaya yang mempengaruhi spidol tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita meletakkan sebuah spidol di atas meja dan memutarnya ataupun menggelindingkan, maka spidol tersebut akan bergerak dan akan berhenti ketika kita memberhentikannya. Contoh lain yang lebih sederhana seperti ada sebuah bus melaju di jalan dan tiba-tiba merem atau berhenti mendadak, maka otomatis penumpang yang di dalam bus tersebut akan terdorong ke depan. Yang awalnya penumpang tersebut duduk dengan diam, namun tiba-tiba terdorong dan kembali lagi ke tempat duduknya. Itulah contoh daripada hukum Newton pertama. Dan kita beranjak ke Newton yang kedua, yaitu Newton 2. Newton 2 ini memiliki pengertian seperti massa suatu benda sangat berpengaruh pada gaya yang ada dalam suatu sistem. Besar dan kurangnya massa akan menghasilkan perubahan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu seperti ada dua buah kelereng yang berukuran kecil dan juga berukuran besar. Ketika kita menggelindingkan kelereng yang berukuran kecil, itu akan lebih kecepatannya akan bertambah. Dia berbanding terbalik dengan massa yang ada pada kelereng tersebut. Dibandingkan dengan kelereng yang berukuran besar, ketika kita menggelindingkan, maka kelereng tersebut gerakannya akan lambat dan berbanding terbalik dengan massa kelereng tersebut. Dan pada contoh yang lain, seperti kita melemparkan sebuah batu ke atas dan batu tersebut jatuh. Pada awalnya batu tersebut kita lemparkan dengan kecepatan yang maksimal, ya, dengan kecepatan yang sewajarnya. Namun ketika jatuh, kecepatannya bertambah besar, bertambah cepat begitu. Karena adanya faktor gaya gravitasi, sehingga membuat batu tersebut menambah kecepatannya. Itulah contoh daripada hukum Newton 2. Sehingga rumus dari Newton kedua ini yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu Newton 3. Newton 3, jika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya kepada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ini bisa dikatakan sebagai aksi dan reaksi. Pada contoh kehidupan sehari-hari kita, seperti kita berjalan di atas permukaan tanah, kaki kita mendorong tanah ke belakang, itu sebagai aksi. Dan sebagai reaksi, tanah mendorong kaki kita ke depan, sehingga kita dapat berjalan di atas permukaan tanah, itu sebagai reaksinya. Contoh selanjutnya seperti kita sedang mendayung di sebuah lautan atau sebuah danau. Dayung yang kita dayung ke belakang, dayung akan secara otomatis mendorong air ke belakang sebagai aksi, dan sebagai reaksinya air akan mendorong dayung kita ke depan, sehingga perahu kita berjalan ke depan. Itulah contoh daripada hukum Newton ketiga ini. Sehingga rumusnya yaitu F aksi sama dengan kurang F reaksi. Jadi dari materi saya dapat menyimpulkan bahwa hukum Newton 1, 2 maupun 3 yaitu sebuah hukum yang ada dalam dunia fisika, dan juga hukum ini menggambarkan hubungan suatu gaya yang bergerak dikarenakan adanya sebab. Itulah hasil daripada materi saya. Mungkin demikian
materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.